Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akhirnya bertemu. Setelah pekan kemarin saya tidak sempat hadir karena ada urgensi mendadak, ada keluarga sakit. Jadi saya pun lupa ngabarin ke Fakih kalau nggak bisa hadir pada malam itu. Ya, kawan-kawan sekalian, beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh salah seorang kawan. Beliau bertanya hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan wanita yang tidak terikat dengan tali pernikahan. Batasan-batasan apa yang kira-kira perlu diperhatikan, apa yang boleh dan apa yang tidak dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang bukan berstatus mahram buat salah satunya. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, Nabi SAW di dalam sebuah hadis pernah menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang bukan bagian mahramnya, maka dosanya itu lebih buruk daripada seseorang yang kepalanya ditusuk dengan mihyatun min hadid. Apa arti mihyah? Kalau di dalam terjemahan bahasa Arab lafzi secara bahasa, mihyat itu artinya jarum. Jadi kepala seseorang ditusuk dengan jarum min hadid. Hadid itu artinya besi. Itu lebih baik bagi dia daripada dia harus bersentuhan dengan wanita yang tidak halal bagi dia. Dulu saya tidak paham ceritanya, kenapa ditusuk dengan paku kok dengan besi, dengan jarum kok kayaknya lebih menderita daripada bersentuh dengan laki dan wanita. Kan jarum kecil gitu kan. Setelah dewasa, setelah besar, setelah saya kuliah di jurusan bahasa Arab, baru saya mengetahui ternyata penggunaan lafaz mihyah di zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Zaman dulu yang namanya jarum itu tidak ada yang tipis kayak yang kita kenal sekarang. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena baju-baju zaman dulu itu dirajut dengan kain-kain yang keras, bukan kain halus seperti sekarang, kecuali sutra. Sutra pun dirajut tidak menggunakan jarum yang kecil-kecil yang kita kenal sekarang itu. Paling tidak dia gunakan jarum sebesar ini, sebesar spidol ini kurang lebih. Maka Nabi SAW mengatakan seseorang kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi yang besarnya seperti ini, ditusukkan ke kepalanya, ini lebih baik, lebih ringan penderitaannya dibanding dia harus menderita atas dosanya dari bersentuhan dengan laki atau wanita yang tidak halal bagi dia. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan kisah tentang wanita-wanita musyrikin yang hendak masuk ke dalam Islam, yang mana di zaman Nabi SAW ketika seseorang kafir hendak masuk ke dalam agama Islam, ketika dia ingin menyatakan baiatnya kepada Nabi SAW, saya ingin masuk Islam, saya ingin bersyahadat, saya berbaiat bahwasannya Anda adalah Rasulullah.
maka Nabi SAW pasti akan menjabat tangan orang tersebut. Tapi di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa ada segerombolan wanita yang dia belum masuk ke dalam Islam, ingin masuk ke dalam Islam, ingin berbaiat kepada Nabi, yang mana mereka tahu Nabi itu selalu berbaiat dengan menjabat tangan. Maka sebelum Nabi SAW menjabatkan tangannya, menjulurkan tangannya, para wanita-wanita tadi langsung duluan menjulurkan tangan mereka. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa mereka betul-betul ingin masuk ke dalam agama Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, Inni la usafihun nisa. Saya tidak menjabat tangan wanita yang tidak halal bagi saya. Kalau ditarik di zaman sekarang, lebih sungkan mana ketika orang pengen masuk Islam dengan karena selesai main badminton misalnya. Selesai main badminton, kita salam-salaman dengan laki wanita, dengan wanita yang mau masuk ke dalam Islam. Kira-kira lebih sulit mana menolaknya? Tentu orang mengatakan lebih mana? Lebih sulit menolak wanita yang ingin masuk ke dalam Islam, karena itu akan menyakiti hati dia, katanya. Wanita-wanita yang terbiasa menjabat tangannya dengan laki-laki yang tidak halal bagi dia, dia akan katanya merasakan sakit hati yang luar biasa ketika ditolak jabatan tangannya. Tapi Nabi SAW, beliau dengan jelas, dan ini tidak hanya satu wanita ya, di dalam hadis tersebut dijelaskan segerombolan wanita musyrikin datang menemui Nabi SAW dan tidak ada satupun yang dijabat tangannya. Padahal dampaknya lebih besar. Kalau dia sakit hati, kira-kira apa? Tidak jadi masuk Islam. Kalau sekedar tidak jabat tangan selesai main badminton, dampak terburuk yang akan timbul paling apa? Tidak ikut main lagi paling. Tapi ini ingin masuk Islam. Lebih kritis kondisi Nabi SAW, tapi tetap Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, saya tidak menjabat tangan wanita. Untuk menunjukkan apa? Dalam kondisi yang seperti itu pun, seorang laki-laki tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang haramnya menyentuh wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu mahram itu apa sih? Apa mahram itu? Mahram terus kalimatnya dari tadi. Apa mahram itu? Mahram kalau dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, mahram dan muhrim itu berbeda. Beda. Kalau muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Orang yang pakai kain putih atas bawah itu, yang mau menjalankan ibadah umroh atau haji, itu disebut orang-orang yang sedang muhrim, sedang menggunakan pakaian ihramnya. Sedangkan orang-orang yang terikat dengan hubungan darah atau orang-orang yang terikat dalam hubungan mahram, hubungan yang akan kita sebutkan nanti, mereka disebut dengan mahram. Siapa saja mahram itu? Ini ada 4 lembar mahram itu. Kuat nulis. Nah, karena saya nulis, kalian juga harus nulis. Ini kan saya nulis sendiri. Ya, jadi arti dari mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ini makna secara fikihnya. Siapa yang baik hati yang mau nulis?
Nah, tulis. Siapa yang tulisannya terbaca? Atau bawa sini aja, saya nulis. Artinya orang yang haram dinikahi. Dah. Mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang mahram abadi. Apa arti abadi? Selamanya. Kelihatan nggak? Ya. Yang kedua, ada namanya mahram temporer atau sementara. Dah, ini dulu. Mahram yang abadi, yang selama-lamanya tidak boleh dinikahi, dia memiliki 3 sebab. Satu apa? Apa nama lain hubungan darah? Sebab nasab. Nasab ini bahasa mana? Iran apa Irak? Bahasa Arab. Mana? Ya, kemudian ada sebab pernikahan. Ada yang bilang, kok bisa? Yang terakhir, sebab persusuan. Dah, ini diantara 3 sebab seorang mahram masuk ke dalam kategori tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Kalau selama-lamanya kepanjangan, pakai kata abadi. Maka, apa dampak dari orang yang menjadi mahram abadi buat kita? Seseorang yang menjadi mahram buat kita, maka dia boleh bersentuhan. Boleh berkhalwat. Apa berkhalwat? Berkhalwat artinya berduaan. Maksudnya berduaan seperti apa? Misalnya Mas Lutfi dengan Budi naik mobil berdua, itu namanya khalwat. Tidak ada orang lain selain mereka berdua di satu tempat. Itu namanya khalwat. Yang ketiga, apa? Yang paling sering ini paling sering ditanya. Safar. Ini yang paling sering ditanyakan. Boleh enggak seorang itu bersafar dengan orang yang dimahramkan? Jadi dia nggak punya mahram, tiba-tiba dari travel itu nanti kita kasihkan mahramnya. Mahram gundulmu.
Tidak bisa. Ini adalah 3 kriteria orang yang menjadi mahram abadi. Ada dua kondisi manusia yang dia tetap menjadi mahram abadi, tapi tidak masuk dalam 3 sebab ini. Di luar dari yang 3 ini. Jadi kalau seseorang sudah masuk dari 3 kriteria ini, apakah dia itu satu nasab dengan kita, ataukah ada jalur pernikahan yang dilalui, atau ada jalur persusuan, maka seseorang tersebut sudah bisa dikatakan sebagai mahram. Tapi ada 2 golongan orang yang tidak masuk dari 3 kategori ini, tetap menjadi mahram abadi buat kita. Yang pertama adalah siapa? Istri Nabi. Ya benar, istri orang. Ya, istri Nabi. Tapi istri Nabi ini berbeda dengan orang pada umumnya. Jadi walaupun dia sudah ditinggal wafat oleh Nabi SAW, janda-janda Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nggak boleh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan halal pernikahan itu tidak berlaku. Ini sebab luar. Apakah istri Nabi itu satu nasab dengan kita? Enggak. Yang kedua, oleh sebab ini bahasa Arab. Mula'anah. Apa arti dari mula'anah? Mula'anah artinya saling melaknat. Apa maksudnya? Kalau ada sepasang suami istri yang mereka yang suaminya menuduh istrinya menuduh anak mereka itu bukan anak dari hasil hubungan mereka. Jadi misalnya ada fulan A menikah dengan fulanah B, punya anak. Si fulan A tadi mengatakan anak ini bukan anak saya. Misalnya. Kemudian istrinya, maka kan kalau dituduh seperti itu artinya dia secara tidak langsung menuduh istrinya apa? Berzina. Berarti kamu zina dengan orang lain, punya anak, ini bukan anak saya. Maka harusnya jatuh hukum rajam buat istrinya. Harusnya. Tapi istrinya tersebut mengatakan ini adalah anak kamu dan saya tidak berzina. Saling nunjuk-nunjukan, ini bukan hasil zina, enggak, ini hasil zina. Akhirnya keluar kalimat-kalimat laknat, saling melaknat satu di antara lainnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka 2 orang tadi batal pernikahannya dan tidak boleh bersatu selamanya. Langsung masuk ke dalam bab mahram. Dia tidak boleh dinikahi, tapi tidak dihukumi sebagai wanita yang halal untuk dicampuri. Nggak bisa. Jadi dia sudah keluar, nggak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Terus apakah kalau gitu berarti boleh bersentuhan? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Dia statusnya jadi orang lain dan tetap tidak boleh berlaku halal ini. Makanya hati-hati. Urusan pernikahan itu urusan yang serius. Nggak bisa saling bercanda. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan, kamu kalau tidak bisa salto 3 kali di udara, kamu akan saya cerai, misalnya. Ini kan kelihatan bercanda kan? Tapi kalau istrinya betul-betul tidak bisa, maka talaknya jatuh. Tetap jatuh. Langsung masuk masa iddah. Jadi jatuh talak pertamanya langsung. Jadi jatah talaknya tinggal sisa 2. Padahal ini bercanda ini.
Makanya dulu guru-guru fikih kami pernah bercerita, ada seorang laki-laki dikatakan itu istrinya sedang turun dari tangga. Jadi dari lantai 2 lagi di tangga gini, terus suaminya lihat istrinya tuh mau turun dari tangga. Terus suaminya bilang, kamu kalau turun dari tangga itu akan saya ceraikan, kalau kamu naik lagi saya ceraikan. Terus gimana istrinya? Di situ sampai mati? Enggak, dia loncat dari tangganya itu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kata-kata di dalam pernikahan itu serius, nggak bisa dibuat bercanda, terkhusus dalam permasalahan talak. Nah, maka kalau ada orang-orang yang masuk ke dalam 3 sebab ini, dia jadi boleh bersentuhan, menjadi boleh berkholwat dan boleh bersafar dengannya, maka orang-orang yang haramnya temporer, wanita-wanita yang dilarang secara temporer, secara sementara, punya waktu, maka dia tidak berlaku hukum-hukum ini. Dia jadi tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berkholwat, tidak boleh bersafar berduaan. Bang, kalau misalnya ini berangkat fakultas bang, misalnya gimana? Tapi mau berangkat tuh nggak bisa satu fakultas dulu, harus ada 2 orang survei lokasi. Misalnya Cahyo dengan siapa ya? Nah, dengan satu wanita misalnya. Maka tidak boleh dia masuk ke dalam bab kholwat, bab berdua-duaan dan bersafar dengan tidak mahramnya. Dalil-dalil yang menyertai hukum tentang mahram yang abadi ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-22 dan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanqihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhir wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Jadi di dalam ayat tadi terkandung 2 golongan manusia yang masuk ke dalam mahram yang abadi dan mahram yang sementara.
Jadi nggak semuanya di situ mahram abadi, enggak. Siapa saja mahram yang abadi itu? Nah, saya gambarkan bentuk seperti kompas untuk memudahkan kalian dalam memahami. Kalau di dalam kitab-kitab fikih bahasanya terlalu bertele-tele, terlalu berputar-putar. Yang pertama adalah, jadi kita berada di tengah sini. Dari ibu atau ayah lewat melahirkan kita, kita menikah melahirkan anak. Ke samping, saudara. Di sini siapa? Tetangga. Saudari. Kenapa ditulis saudara dan saudari? Karena nanti akan berkaitan dengan keturunan mereka. Ya kan? Ini belum terlalu sulit. Nanti yang sulit itu yang temporer nanti. Kemudian ke sebelah kanan. Ibu. Ini ayah. Jadi ayah saya taruh sebelah sini, ini ibu sebelah sini. Yang di sini siapa? Sini saudara ibu. Nah. Di dalam bahasa Arab, penggunaan kata paman dan bibi untuk sebelah bapak dan ibu itu berbeda. Untuk dari jalur ayah disebutnya, kalau paman itu amun atau amun, bibi itu ammatun. Dari sebelah ibu, paman dari sebelah ibu namanya apa? Khol. Bibinya namanya kholah. Kan kenapa Allah menggunakan kata-kata yang kita nggak bisa menjelaskan? Para ulama menjelaskan bahwa nahnu itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kayak gimana ya? Kita nggak tahu. Allah yang ngomong. Jadi keterbatasan bahasa di kita bukan kemudian menjadi sebab kita bisa menyalahkan kata-kata di dalam Al-Qur'an, nggak bisa. Kemudian di sini ada siapa? Keponakan. Keponakan dari keponakan dari saudara kita, anak dari saudara kita. Di sini juga keponakan. Dan ini terus ya. Terus. Ini anak kalau punya cucu juga tetap haram buat kita untuk nikahi. Nah, ini adalah mahram abadi dari sebab nasab. Tadi kan 3 kan? Tadi ada 3. Yang pertama dari nasab, yang kedua dari pernikahan. Sekarang kita masuk ke yang pernikahan. Ini udah ya? Yang kedua dari sebab pernikahan. Dari sebab pernikahan, yang pertama siapa? Istri
Istri bapak. Siapa istri bapak? Mama. Tapi dia bisa jadi mahram buat kita karena apa? Karena dinikah sama bapak kita. Jadi dia mahram secara nasab, dia juga mahram dari sisi pernikahan. Kok bisa kayak gitu? Kalau bapaknya istrinya 2, terus kita tidak lahir dari ibu yang pertama, kita lahir dari ibu yang kedua misalnya. Ibu yang pertama itu apakah boleh kita nikah? Nggak boleh, masuk ke dalam sebab pernikahan. Nah, baru kebuka itu, ada suara gitu. Reminder. Kemudian yang kedua adalah istri, anak. Sama berlaku, kalau perempuan berarti suami, anak. Yang ketiga, ini istri bapak, istri kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Ini juga sama. Istri atau suami, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Ibu dari istri. Ya, mertua. Mertua. Kalau neneknya istri, mahram tidak buat kita. Neneknya istri. Ada fulan A menikah dengan fulanah B. B ini punya ibu. Ibu ini punya ibunya lagi. Dia dengan ini, apakah boleh menikah? Tidak. Tetap tidak boleh. Itu ya. Nah, yang unik dari mertua ini, kalau guru biologi saya dulu bilangnya fun fact. Contoh fun fact itu seperti apa, Cahyo? Hari ini saya pakai baju hijau. Enggak, itu boring. Fun fact itu seperti ada satu mamalia, satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Satu-satunya di dunia mamalia yang bisa terbang. Pasti di bayangan kalian tuh ada hanya kambing, sapi, kucing, ya kan? Tapi mamalia ini betul-betul terbang. Nah, ini baru namanya fun fact. Apa jawabannya? Kelelawar. Nah, ya, halo, balik lagi. Hal yang menarik dari pembahasan tentang mertua ini, seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang dia sudah melewati akad. Jadi ada A menikah dengan B. Berdua ini sudah menjalankan akad nikah. Tapi setelah akad mereka belum bercampur satu sama lain, belum digauli, mereka ribut, bercerai. Ini ada kasusnya banyak. Ada yang nikah baru 7 menit ditalak langsung. Udah lama beritanya. Kalau ini terjadi, kalau mereka berdua bercerai sebelum sempat berhubungan badan, maka si laki-laki ini tetap menjadi mahram untuk ibu dari si istrinya. Tetap. Tapi akad dulu ya. Akad sudah sah, sudah selesai, maka ibu dari istri tadi selama-lamanya akan tetap jadi mahram kita. Sama kedudukannya seperti ibu kita. Dan seterusnya, ibunya, neneknya, dan seterusnya. Kalau wanita tadi yang tadi bercerai, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, dari berdua ini punya anak,
yang tadi pernah menikah hanya berhenti di akad tadi, dia boleh menikahi anak dari wanita tadi. Walaupun hanya berhenti di akad saja. Jadi mertuanya tetap menjadi ibu buat dia selama-lamanya, tapi anak dari mantan istrinya kalau belum digauli ya, syaratnya harus belum digauli. Harus belum berhubungan badan. Kalau sudah berhubungan badan dan punya anak, maka anaknya menjadi haram. Tapi kalau dia bercerai sebelum hubungan badan terjadi, maka ibu mertuanya tetap menjadi ibu dia. Anak yang ada dari hasil pernikahan selanjutnya, si mantan istrinya tadi, dia punya anak, maka mantan suami yang berhenti di akad tadi boleh menikahi anaknya. Tapi syaratnya begini ya. Syaratnya dia belum berhubungan. Mungkin gak ini? Mungkin sekali. Kalau ini jadi apa? Ibu istri dan maut. Beda itu. Oke. Tadi yang kedua, sekarang masuk ke sebab yang ketiga. Apa sebab yang ketiga? Sebab susuan. Sebab susuan dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, yahrumur radha'ah, ma yahrumu minan nasab. Segala sesuatu yang diharamkan dari sepersusuan, dari sebab susuan, dia sama seperti haram di dalam permasalahan nasab. Jadi orang-orang yang haram kita nikahi sebab susuan, orang-orangnya sama seperti yang ada jalur nasab dengan kita. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa menghafal orang-orang yang haram kita nikahi dari sebab nasab, mereka juga sama kondisinya seperti orang yang satu susuan dengan kita. Jadi dari ibu, saudari, ponaan, bibi, paman, dan seterusnya, itu kedudukannya sama. Apa yang dimaksud dengan satu susuan? Apa yang dimaksud dengan satu susuan? Ya, mereka menyusu dari satu ibu yang sama. Misalnya Ali menyusu dengan seorang ibu yang namanya Fatimah. Fatimah ini ketika menyusui Ali sudah punya anak namanya Zainab misalnya. Maka Ali dan Zainab ini dia menjadi saudara sepersusuan, tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Maka harus dicari dengan jelas kalau kita ini pernah punya riwayat disusui oleh orang yang bukan ibu kita. Kan ada tuh orang-orang yang dilahirkan ibunya meninggal. Kalau menemukan kasus-kasus seperti ini, maka anak tadi harus di-track, harus dicari dengan siapa dia menyusu, jalur riwayat ibu susunya siapa saja, itu harus dicari.
Jangan sampai dia merasa oh itu ibu saya, ya udah itu ibu susu saya. Dia nggak tahu anaknya siapa, ininya siapa. Temu perempuan ternyata masih satu nasab dengan ibu susu kita, maka pernikahannya dianggap haram, seperti berzina, sama seperti menikahi saudara sendiri. Kayak gitu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang janda, dia dia pernah menyusui seorang wanita, lalu janda tersebut kemudian kita nikahi. Nangkep nggak di sini? Ada seorang janda, wanita janda, dia pernah menyusui seorang wanita, seorang anak perempuan. Kemudian janda tersebut kita nikahi. Jadi kita nggak punya sejarah apapun dengan wanita janda ini. Tapi wanita janda ini ternyata pernah menyusui anak orang. Nah, terus kita menikahi janda tadi. Maka anak yang pernah dia susui tadi tidak boleh kita nikahi untuk selama-lamanya. Dia langsung menjadi mahram yang abadi. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Mantu dari istri susuan. Nah, bingung ya? Bingung kan? Nah, ini kalau nggak ditulis bakal pasti lupa. Nah. Jadi ada seorang bayi laki-laki yang menyusu dengan istri kita, kemudian anak tadi tumbuh menjadi besar, dia menikah dengan seorang wanita, maka wanita yang menjadi istrinya itu menjadi mahram buat kita, tidak boleh dinikahi oleh kita, nggak boleh. Paham tidak? Sulit. Jadi kalau kita bingung apa sih maksudnya susuan itu, anak yang menjadi anak susuan itu adalah anak yang menjadi satu nasab dengan kita. Yang membedakan adalah mereka tidak mendapatkan waris. Itu aja. Jadi seolah-olah kalau kita punya saudara atau anak susuan, maka anak tersebut seolah-olah lahir dari rahim kita. Walaupun tidak, ya kan? Walaupun tidak. Nah, maka kalau ada seorang wanita, jadi ada suami menikah dengan seorang wanita, sudah jadi suami istri. Istri tadi dia menyusui seorang anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki tadi kemudian tumbuh besar menikah dengan seorang wanita. Harusnya kan anak ini lahir dari mereka berdua atau bukan? Bukan kan? Kan ini tidak lahir dari rahim si istri tadi kan? Tapi menjadi anak laki-laki dari si istri tadi oleh sebab susuan tadi. Maka wanita yang dinikahi oleh anak laki-laki kita tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Tidak boleh. Kelihatannya oh ya kan wajar aja begitu. Tapi di lapangan ternyata enggak. Banyak orang-orang sakti di luar sana yang mengatakan, loh itu kan bukan anak saya. Kan itu bukan hasil hubungan saya dengan istri saya. Berarti istrinya dia, kalau dia meninggal dan dia sudah menikah, terus istrinya ternyata cantik misalnya,
saya jadikan istri kedua saya, boleh dong harusnya. Kan ini bukan anak saya. Kalian jawabnya gimana? Nah, Payan jelaskannya, oh iya ya. Nah, jelaskan skemanya seperti ini. Jadi anak yang sudah disusui oleh istri kita, maka dia selamanya akan menjadi anak dari orang tersebut. Ini contoh kasus yang ketiga. Yang terakhir, ini masih berkaitan dengan mahram abadi. Seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Dua lah, taruh. Ya, karena yang paling gampang dua memang. Yang mana salah satu dari istrinya tadi pernah menyusui seorang bayi laki-laki. Maka bayi laki-laki tadi tetap menjadi mahram untuk ibu yang dia tidak menyusu dengannya. Iya gitu. Oh ngerti. Ini nggak sesulit yang tadi. Kalau seorang suami punya istri dua, nah, salah satu istrinya pernah menyusui seorang bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki ini tadi tumbuh besar, sudah menjadi dewasa, maka wanita yang satu lagi, yang menjadi istri kedua bapaknya, bapak susunya, ini statusnya menjadi mahram sama seperti dengan ibu yang kita menyusu dengan dia. Tidak boleh dinikah, tidak boleh tidak boleh dinikah. Baru hanya boleh bersalaman, cium tangan, ngantar ke sekolah itu boleh. Tapi tidak boleh dinikahi. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan permasalahan anak sepersusuan. Yang terakhir adalah mahram yang bersifat sementara. Ini ada 8. Ada 8. Nggak usah saya tulis, saya dikte aja. Yang pertama adalah saudari dari istri. Jangan lupa nulis judulnya ya, mahram sementara. Nanti dilanjutkan mahram abadi, ngamuk nanti. Jadi seorang laki-laki dilarang oleh Nabi SAW untuk menggabung pernikahannya dengan saudari wanita dari si istri. Jadi kalau Cahyo menikahi seorang wanita, dia tidak boleh menikahi saudara dari istrinya secara bersamaan. Nggak boleh. Tapi harus menunggu dia menceraikan, menunggu bercerai, atau ditinggal meninggal dunia. Sama seperti kasusnya sahabat Utsman bin Affan, ketika Nabi SAW menikahkan Utsman dengan salah satu putri Nabi, ditunggu sampai wafat baru Nabi menawarkan anaknya yang lain. Jadi tidak boleh dinikahi dua sekaligus, walaupun digelari dengan Dzunurain, artinya pemilik dua cahaya. Jadi artinya bukan sahabat Utsman itu menikahi dua putri Nabi sekaligus, bukan, tapi dinikahi satu, istrinya meninggal dunia, kemudian dinikahi putri yang lainnya. Kemudian yang kedua, menggabung istri dengan bibinya. Jadi Cahyo menikahi seorang wanita, dia juga pengen menikahi bibi dari wanita tersebut. Misalnya, maka ini nggak boleh kalau dilakukan secara bersamaan. Nggak boleh. Jadi dia mau langsung bersamaan itu tidak boleh. Yang ketiga, menggabung istri dengan ponaannya. Jadi Cahyo pengen menikahi seorang wanita, dia juga pengen menikahi ponaan dari wanita tersebut. Langsung dinikahi sekaligus. Ini nggak boleh. Yang keempat adalah istri
dengan anak wanita dari saudara laki atau perempuannya. Yang kelima, istri dengan anak wanita dari saudara laki atau perempuannya. 5. Wanita musyrikah, wanita musyrik atau wanita kafir yang bukan dari golongan ahli kitab saja. Jadi kalau wanita tersebut adalah orang Kristen atau orang Yahudi, laki-laki muslim boleh menikahi mereka, perempuannya nggak boleh. Kalau perempuan muslim menikahi laki-laki yang tidak muslim, maka dia dianggap telah berzina. Dan ini penting digarisbawahi, orang-orang musyrik atau kafir selain dari ahli kitab yang tidak boleh dinikahi. Selain ahli kitab apa contohnya? Berarti orang-orang Buddha misalnya. Jadi kalau Cahyo berangkat ke Thailand, dapat istri yang masih beragama Buddha, dan istrinya tersebut tidak dia masukkan ke dalam agama Islam sebelum dinikahi, akhirnya dipaksa untuk menikah, maka Cahyo selama berada di dalam masa pernikahan tersebut, dia dianggap sebagai orang yang berzina. Sampai wanita tersebut masuk Islam, mengulangi pernikahannya, baru dia dianggap istri yang sah. Nah, penting sekali karena pembahasan tentang ahli kitab ini sangat berkaitan dengan amalan-amalan yang lainnya. Seorang muslim boleh memakan masakan atau sembelihan yang disembelih oleh orang yang kafir selama kafirnya masih berstatus ahli kitab. Jadi kalau Cahyo ke Amerika, dia makan beef burger, yang mana beef burgernya disembelih oleh orang yang betul mengaku dia Kristen, maka itu boleh dimakan. Jadi kalau ke Amerika nggak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau yang nyembelih ateis, nah itu nggak boleh. Tapi kalau yang nyembelih adalah orang Kristen atau orang Yahudi, maka sembelihannya boleh dimakan. Kalau kita kayaknya jarang. Yang biasa sulit itu di Thailand. Di Thailand itu orang Kristennya sedikit sekali. Kita nggak tahu yang Kristen yang mana, apalagi Muslimnya. Sehingga mau makan itu pilih-pilih dulu. Di jalan itu ada ayam, ada masakan enak-enak gitu. Kita mau makan, tapi di gerobaknya tuh ada lambang petapa itu, yang lagi begini. Nah, nggak jadi kita beli. Kita beli telur rebus ya, karena kan tidak disembelih. Kalau telur rebus boleh, yang nggak boleh adalah sembelihannya. Nah, ayam, kambing dan seterusnya. Kemudian yang keenam, wanita yang tidak boleh dinikahi dalam waktu sementara adalah wanita yang sudah bersuami. Betul enggak? Betul. Jadi kalau Cahyo melihat istri tetangga. Astagfirullah. Dan ini terjadi, sering sekali terjadi. Jadi dia sengaja menunggu sampai suami dari seorang wanita meninggal atau bercerai, baru dia menikahi wanita tersebut. Ada yang seperti ini. Jadi yang menghalangi seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita sementara karena dia dihalangi oleh suaminya atau istrinya. Seperti itu. Jadi nggak boleh. Yang ketujuh, wanita yang sedang berada di dalam masa iddahnya. Ini juga tidak boleh. Jadi kalau wanita ditalak oleh seorang suami, dia langsung berada di dalam masa iddahnya, kurang lebih 3,5 bulan. Selama masa tersebut, dia tidak boleh menerima lamaran dari siapapun. Kalau talaknya belum talak yang ketiga. Nanti kita bahas tentang talak. Setelah lewat dari masa iddahnya, kalau dia tidak dirujuk oleh suaminya, maka dia menjadi wanita yang merdeka, wanita yang bebas. Dia boleh menentukan dengan siapa dia
ingin menikah. Sudah nggak ada status suami istri lagi di situ. Yang terakhir adalah wanita yang diceraikan atau ditalak sebanyak 3 kali. Maksudnya gimana? Kadang ada orang itu memahami talak itu salah. Jadi di dalam agama Islam, seorang laki-laki tidak boleh mentalak seorang wanita lebih dari 1 kali dalam 1 kali talak. Jadi nggak bisa saking bencinya dia dengan istrinya, dia mau langsung combo instan gitu. Udah pokoknya kamu saya talak. Terus cerita ke orang, kamu talak istrimu gak? Udah saya talak 5. Dan ini terjadi di negara Arab sana. Ada kasus-kasus seperti ini. Anti tolik langsung 3 disebut. Ini tidak sah talaknya. Nggak sah. Yang sah itu dikatakan anti tolik. Kamu saya ceraikan. Kamu saya talak. Nah, sekali maka jatuh masa iddahnya selama 3 bulan. Kalau hal ini, kalau sudah ditalak begitu, masuk masa iddah, di tengah masa iddah suaminya mau rujuk, mereka rujuk kembali, kemudian si suami mentalak lagi yang kedua kali, rujuk lagi, ditalak lagi yang ketiga, maka si suami tidak boleh rujuk kembali. Sudah 3 kali, sudah offside, sudah nggak boleh lagi. Dia boleh menikahi wanita tadi, syaratnya adalah wanita tersebut harus menikah dengan seorang laki-laki lain dan sudah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut. Kemudian mereka bercerai dan cerainya bukan settingan. Dia sudah bercerai, lewat dari masa iddahnya, maka yang mantan suami yang menceraikan 3 kali tadi, dia boleh melamar kembali mantan istrinya tadi. Jadi kita dikasih 3 kali kesempatan. Hal tersebut adalah dalam rangka pembelajaran bagi suaminya. Jadi nggak boleh bermain-main dengan kata talak. Istri masak keasinan sikit, kayaknya bagusan istri orang lah kayaknya. Hati-hati dengan permainan kata itu. Di dalam agama Islam tidak dikenal bercanda di dalam pernikahan. Bercanda dengan yang lain, jangan dengan kata-kata talak. Nah, tadi adalah beberapa pengetahuan sederhana tentang bab mahram. Jadi mahram tadi terbagi menjadi 2, ada yang sifatnya sementara, ada yang untuk selamanya. Kira-kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada yang ingin dikoreksi atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Allah a'lam. Kita ada sesi tanya jawab gak? Kalau nggak ada, tutup langsung. Ini bukan hanya tentang permasalahan pernikahan, enggak. Ini untuk membantah perkataan orang-orang yang menganggap bahwasannya sepupu itu adalah saudara yang mahram. Sepupu itu bukan mahram, boleh dinikahi. Kalau seorang wanita atau seorang laki-laki boleh dinikahi, maka sebelum dilakukan pelaksanaan pernikahan, dia statusnya adalah orang lain yang tidak boleh disentuh, tidak boleh berkholwat dengan dia, berdua-duaan, tidak boleh juga bersafar dengan dia sampai mereka menikah. Apalagi orang lain, kawan kuliah, itu tidak boleh, nggak boleh. Udah? Ya, sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat buat saya. Amin. Kalau gitu kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.